Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa. Wa ala alihi wa sahbihi wa man ikfa amma ba'd. Jamaah salat subuh Masjid Agung Darussalam Purbalingga rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita membaca kitab Al-Arba'una Al-Qalbiyah yang ditulis oleh Syekh Al-Munajjid hafizahullah ta'ala. Kemarin kita sudah sampai pembahasan tentang hadis nomor 6 apa 7? 6. Sekarang 6. Sekarang 8. Kemarin 7. Apa pada kelalen iki? Iki nembe takon nomere lho. Urung takon isine lho. Kemarin hadis nomor 7. Berarti sekarang hadis nomor 8. Apa bunyi hadis yang ke-8? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang biasa kita kenal dengan julukan Abu Hurairah. Siapa namanya? Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi. Kewis bulan balin loh. Siapa? Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi radhiyallahu anhu qala. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada penampilan fisik kalian. Juga tidak melihat kepada harta kalian. Allah tidak melihat penampilan fisik kalian. Bentuk fisik kalian. Dan juga tidak melihat harta kalian. Terus apa yang dilihat? Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi Allah itu melihat hati kalian dan amalan kalian. Apa yang dilihat? Hati dan amalan. Wa fi riwayatin, di dalam riwayat yang lain, Nabi SAW bersabda, innallaha la yanzuru ila ajsadikum wa la ila suwarikum. Sesungguhnya Allah itu tidak melihat tubuh kalian. Dan juga tidak melihat penampilan fisik kalian. Walakin yanzuru ila qulubikum. Tapi dia, Allah, melihat hati kalian. Wa asyara bi asabi'ihi ila sadrihi. Nabi SAW nunjuk ke dadanya. Menunjuk ke mana? Dadanya. Hadis riwayat Muslim. Ketika Nabi mengatakan, tapi Allah melihat hati. Terus Nabi nunjuk ke dada. Berarti hati tempatnya di mana? Dada. Sudah kita jelaskan dulu. Berarti hati itu maksudnya jantung. Buktinya Nabi SAW menunjuk ke mana? Ke dada. Yang ada di dada apa? Jantung. Jadi hati itu bukan liver. Bukan apa? Liver. Kalau liver tempatnya di mana? Perut. Iya kan? Nabi nunjuknya ke dada apa ke perut? Ke dada. Berarti hati itu maksudnya jantung. Dah.
Apa maksud hadis ini? Allah tidak melihat apa mau? Fisik kalian. Juga tidak melihat harta kalian. Tapi yang dilihat sama Allah, hati dan amalan kalian. Apa maksudnya? Maksudnya Allah itu memberikan surga atau neraka. Memasukkan orang ke surga atau ke neraka. Ukurannya bukan fisik seseorang. Juga bukan harta seseorang. Tapi Allah memasukkan orang ke surga dan neraka itu tergantung hati seseorang dan amalannya. Allah memasukkan orang ke surga dan ke neraka bukan karena ganteng atau tidak gantengnya. Itu fisik ya. Ganteng tidak ganteng itu fisik. Juga bukan karena cantik atau tidak cantik. Juga bukan karena kulitnya putih atau kulitnya hitam. Itu fisik semua. Bukan karena posturnya tinggi atau posturnya rendah. Fisik. Ganteng, muka, warna kulit, itu fisik. Apalagi contoh fisik yang lain. Keturunan. Kenapa? Keturunan. Ningrat sama biasa. Itu termasuk apa? Penampilan fisik. Ningrat sama biasa. Nasab. Contoh fisik yang lain. Pejabat atau rakyat biasa. Jadi Allah itu ngasih orang, memasukkan orang ke surga atau ke neraka itu bukan karena dia pejabat atau karena dia rakyat. Juga bukan karena dia atasan atau bawahan. Atau juga bukan karena dia bos, yang ini karyawan. Itu semua tidak dijadikan seseorang masuk surga atau neraka. Juga bukan karena kaya atau miskin. Ini baterainya mau habis atau gimana nih? Ada baterai lagi enggak? Tes. Jadi Allah tidak melihat apa? Penampilan fisik seseorang. Terus yang dijadikan ukuran apa? Hati dan amalan. Orang itu masuk surga tergantung isi hatinya. Apakah diisi dengan keimanan atau kekufuran? Kalau diisi keimanan masuk surga. Kalau diisi kekufuran masuk neraka. Selama dia beriman, tidak peduli penampilan luarnya. Yang penting masuk surga. Selama hatinya diisi dengan kekufuran, tidak peduli seperti apa penampilan luarnya, pasti masuk neraka. Contoh. Bilal. Sinten? Masuk ke mana? Surga. Abu Lahab. Masuk ke mana? Neraka. Antara Bilal dengan Abu Lahab ini, yang penampilan fisiknya lebih keren dan wah sinten? Abu Lahab. Jangan tahu. Abu Lahab. Lahab itu menurut sebagian ahli sejarah itu adalah maknanya mencorong. Mencorong siapa? Glowing. Apa? Glowing. Saking apa nek? Saking ganteng. Oke, itu penampilannya siapa? Abu Lahab. Bilal pripun? Kulitnya hitam. Hidungnya pesek. Rambutnya kriwil.
Itu penampilan apa? Fisiknya. Oke. Tapi Bilal masuk surga. Bahkan Nabi SAW ketika nengok surga, beliau sudah mendengar suara langkahnya Bilal di surga. Abu Lahab kemana? Yada Abi Lahab wa tab. Celaka Abu Lahab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Hartanya enggak berguna sama sekali. Terus wa mra'atuhu, belum sebelum itu. Sayasla naran dzatal lahab. Dia pasti masuk neraka yang menyala-nyala. Gantengnya nggak ada gunanya. Oke. Bilal secara fisik kurang. Abu Lahab secara fisik wow. Secara strata sosial Bilal bukan hanya biasa. Bilal itu budak. Budak itu seperti barang. Diperjual belikan. Abu Lahab bangsawan itu. Itu kalau di pinggir Ka'bah itu ada tempat gitu yang boleh duduk di situ hanya Abu Lahab CS. Yang senopo? Yang selevel. Bilal mana mungkin boleh masuk di situ. Tapi begitu Rasulullah SAW menaklukkan Mekah, yang disuruh azan sinten? Bilal. Di atas Ka'bah. Untuk menunjukkan bahwa orang itu bukan diukur dari kulitnya hitam atau putih. Oke. Masih perbandingan Bilal sama sinten? Abu Lahab. Abu Lahab kaya? Kaya raya. Bilal gak punya apa-apa. Kemerdekaan aja gak punya. Tapi masuk surga. Karena Allah itu bukan melihat apa tadi? Penampilan fisik seseorang. Maka jamaah yang kami hormati, sering-seringlah memperhatikan kondisi hati kita. Jangan terlalu fokus dengan ngurus penampilan luar kita. Penampilan luar contohnya ya apa jenenge? Golek sisiran, maling salon. Nah, ibu-ibu ya golek apa? Pupuran. Jenengan pupuran? Loh, lanang pupuran, livenan sih, lanang livenan. Ora pantasnya. Gak apa-apa kita memperhatikan penampilan, gak apa-apa, tapi jangan berlebihan. Ada nggak ibu-ibu golek make upan nganti sejam? Luwih. Bisa sampai 2 jam di depan apa? Kaca. Enggane. 2 jam itu dipakai buat baca Al-Quran pripun? Masya Allah. Tapi anehnya sebagian orang bisa dandan 2 jam orang ngantuk, maca Quran 5 menit wis ngantuk. Padahal orang masuk surga itu bukan diukur dari make up-nya, tapi diukur dari amalannya. Hati itu
isinya ada yang diisi dengan keimanan, ada yang diisi dengan apa? Kekufuran. Ada yang diisi dengan ketawaduan, rendah hati. Ada yang diisi dengan kesombongan. Hati itu ada yang diisi dengan husnudzon, prasangka baik. Ada yang diisi dengan suudzon, prasangka buruk. Hati itu ada yang diisi dengan kedermawanan. Dan ada yang diisi dengan kebakhilan, pelit medit. Hati itu ada yang diisi dengan qanaah. Napa qanaah? Merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah. Dan ada yang diisi dengan kerakusan. Orang yang akan dimasukkan oleh Allah ke surga adalah orang yang hatinya diisi dengan keimanan, ketawaduan, kedermawanan, husnudzon, tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Berarti yang masuk neraka yang mana? Yang hatinya diisi dengan kekufuran, kesombongan, hasad, iri, pelit, dengki. Itu yang akan masuk ke neraka. Maka ayo kita perbaiki apa? Hati. Memperbaiki lahir ndak apa-apa. Nganggo apa jenengane? Kelambi sing cocok lah ya antara atas sama napa? Matching lah, matching. Ya. Kemudian pakai peci sing apa? Sing rapi, ya. Boleh. Boleh apa? Tapi orang masuk surga bukan karena itu. Tidak apa-apa. Kita pakai penampilan yang bagus itu tidak apa-apa. Tapi ingat. Penampilan yang bagus. Kalau hatinya kotor. Tidak berguna penampilan lahiriahnya. Kalau hatinya diisi dengan kedengkian, kekufuran, riya, hasad, sum'ah. Maka penampilan lahiriahnya gak akan berguna untuk dia buat memasukkan ke surga. Itu maksud dari sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak melihat penampilan fisik kalian dan harta kalian, tapi melihat hati dan amalan kalian. Berarti kita nggak perlu jadi orang kaya, Ustaz. Perlu. Tergantung. Tergantung apa? Dari mana? Untuk apa? Tergantung. Itu termasuk amalan itu. Kekayaan kalau dapatnya pakai cara yang halal dan digunakan di jalan Allah, masuk surga. Contohnya Abu Bakar. Contohnya Utsman. Contohnya Abdurrahman bin Auf. Contohnya Nabi Sulaiman. Kaya. Tapi sumbernya halal digunakan di jalan Allah. Tapi kalau kaya, sumbernya haram, digunakan di jalan setan, masuk ke mana? Neraka. Contohnya Korun. Contohnya Korun. Jangan milih siapa? Sulaiman apa Korun? Sulaiman. Jadi bukan berarti nggak boleh jadi orang kaya. Akan tetapi kekayaan itu didapatkan dari mana dan untuk apa? Ini termasuk amalan. Kan Allah melihat hati dan amalan. Amalan itu salah satunya adalah bekerjanya halal atau tidak dan digunakan untuk apa? Kalau digunakan untuk kebaikan, itu jalan bisa masuk ke mana? Surga. Maka ini adalah hadis terakhir yang kita bahas di bulan Ramadan.
Dan insya Allah kita akan ketemu lagi di bulan Dzulqa'dah. Napa? Dzulqa'dah. Dzulqa'dah itu berarti setelah Syawal. Ya, setelah Syawal. Ramadan jadwal saya selesai, Syawal prai. Ya, aku ya pengen mudik loh. Ya, nanti ketemu lagi bulan apa? Dzulqa'dah. Hari apa? Rabu. Ya, jadwal saya habis subuh setiap Rabu. Rabu ba'da subuh. Rabu pertama di bulan Dzulqa'dah. Dzulqa'dah sih apa? Maret, April, Mei-nya deleng tanggalan. Jadi kan lihat tanggalan nanti. Ya, Dzulqa'dah awal itu berapa Mei. Ini yang bisa kita pelajari. Terima kasih atas perhatiannya, menuntas kekurangannya. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.